Oke, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan elektrostatik dan magnetostatik ya. Jadi medan-medan listrik dan medan-medan magnetik yang tidak bergantung waktu. Jadi dia statik ya. Jadi kapanpun dia mungkin bergantung pada ruang gitu, tapi dia statik. Jadi tidak bergantung waktu. Jadi ketika waktunya berubah, medannya tidak berubah ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke kasus yang medan-medan non statik terkait dengan induksi elektromagnetik. Pertama terkait dengan hukum Faraday-Lenz. Ini terkait dengan induksi elektromagnetik sebenarnya. Nah, bayangkan saya punya sebuah kawat, gitu ya. Saya punya sebuah kawat melingkar tertutup. Ini adalah sebuah kawat melingkar atau kawat yang tertutup. Gitu ya. Kita sebut saja dia sebagai sebuah loop gitu. Saya perbesar lah. Kawat yang namanya kawat tertutup ya, itu membatasi suatu daerah. Ini adalah daerah yang dibatasi oleh kawat tersebut. Yang kuning ini adalah daerah yang dibatasi oleh kawat tertutup tersebut, oleh loop lah ya kita bilang, biar singkat. Ini juga saya warna hijau. Nah, kalau kawat tersebut dialiri arus, tentunya dia muncul medan magnetik ya. Kemarin kita sudah bahas medan magnetik untuk kawat yang melingkar begini. Nah, tapi sekarang kawatnya kita biarkan saja. Kita biarkan dia tidak ada arus yang mengalir. Tapi pada kawat ini itu kita simpan pada daerah yang bermedan magnetik. Jadi ada medan magnetik di sini. Ambil aja B-nya ke sini. Ini B eksternal, B yang datang dari luar ya. B yang datang dari luar. Ini medan magnetik eksternal. Nah, karena suatu loop itu membatasi sebuah daerah, tadi ada daerah yang dibatasi oleh loopnya. Kemudian kita punya medan magnetik eksternal. Jadi ada garis-garis medan magnetik yang menembus daerah yang dibatasi oleh loop tersebut. Dari sini kita bisa definisikan flux magnetiknya. Flux magnetik sini yang menembus bidang ke daerah, ya daerah atau bidang karena bidang.
yang dibatasi oleh loop. Biasa definisinya magnetik itu adalah integral dari V dot M ya. Definisi flux ya, biasa sama. Nah sekarang tentunya permukaannya tidak lagi open, permukaannya tidak lagi tertutup, berbeda dengan ketika kita menghitung hukum Gauss. Di sini permukaannya pasti terbuka karena ada batasnya, batasnya adalah sebuah loop, jadi permukaannya pasti terbuka. Kemudian arah normal di sini juga kita akan spesifik. N itu menunjukkan arah normal terhadap permukaan, ya, terhadap bidang. Arah normal bidang. Kita dipilih sedemikian. Jadi kalau ini adalah kawatnya, ini adalah loopnya, gitu. Ini adalah bidangnya. Normal itu kita gunakan aturan tangan kanan. Kita gunakan aturan tangan kanan. Kita ambil ini adalah orientasi dari yang kita pilih. Orientasinya selalu kita pilih berlawanan jarum jam. Ini adalah orientasi kawat atau loop. Dipilih berlawanan jarum jam. Nah, sehingga kita bisa gunakan aturan tangan kanan di sini. Di mana ini adalah orientasi dari loopnya. Dan selalu diambil berlawanan jarum jam, ya. Orientasi loop. Dan yang ini menyatakan arah normalnya. Jadi kalau kita pilih begini, maka ini adalah normalnya. Yaitu tegak lurus terhadap bidang. Jadi kalau saya pilihnya ini tangan kanan, ya. Ini tangan kanan. Jadi kalau saya ambil misalkan loopnya begini, sini misalkan, nah, jadi normalnya ke bawah, ya, ini normalnya. Nah, jadi kalau sistemnya begini, saya bisa pilih normalnya ke sini. Ini adalah normal bidang. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan medan magnetiknya itu bergantung waktu. Nah, sekarang medan magnetik eksternalnya dibuat bergantung waktu. Dibuat bergantung waktu.
jadi non-statik. Jadi kita punya B eksternalnya berubah terhadap waktu. Akibatnya flux magnetik juga, dia berubah terhadap waktu. Oke. Misalkan yang namanya berubah itu kan bisa berubah arahnya atau berubah juga besarnya. Misalkan arahnya tetap, kita hanya meninjau perubahan besarnya saja. Memudahkan aja ya. Meninjau perubahan besar. Tidak harus sih. Ini untuk memudahkan visualisasi saja. Perubahan besar ya. Nah, tentunya ada dua kemungkinan ya. Dia bisa makin kecil nilainya atau dia makin besar. Jadi untuk kasus pertama, B eksternal nilainya makin besar. Makin besar. Nah, kalau makin besar, kalau saya gambar lagi, misalkan pada saat T sama dengan 0, ini adalah B eksternalnya segini, ini saat T sama dengan 0. Nah, saat T berubah, ya, nilainya jadi makin gede. Bawahnya saya samain aja. Nilainya makin besar. Asalnya di sini, sekarang jadi segini. Jadi ada selisih. Kasus kedua, B eksternal makin kecil. Jadi kalau awalnya di sini, oke. Nah, sekarang dia nilainya makin kecil. Bawahnya saya bikin tetap. Nah, sekarang makin kecil B eksternal. Awalnya di sini, sekarang di sini. Misalkan ini pada saat T sama dengan T1, misalkan ini saat T sama dengan T2. T sama dengan T1, saat T sama dengan T sama dengan T2. Oke. Nah, jadi B-nya berubah terhadap waktu. Kalau B-nya berubah terhadap waktu, dia bisa makin besar, dia bisa makin kecil. Nah, menurut Faraday, sistem loop ini itu ya kasarnya gitu ya, dia nggak suka kalau B-nya tuh berubah, meskipun dia eksternal gitu ya. Dia datang dari luar, karena dia datang dari luar, ya tergantung dari sistem dari luarnya gitu ya, mau diubah seperti apa juga sebenarnya nggak ada masalah. Nah, tapi menurut berdasarkan hasil percobaannya Faraday, si sistem loop ini itu dia nggak suka sistemnya tuh berubah gitu ya, baik dia makin besar ataupun makin kecil. Ya. Nah, jadi artinya di sini ketika B-nya membesar,
si sistem loop ini dia nggak mau B-nya membesar. Dia nggak mau B-nya membesar. Nah, karena dia nggak mau B-nya membesar, somehow si sistem loop ini dia mengeluarkan B tandingan gitu ya. Dia mengeluarkan B tandingan supaya si B itu, si medan magnetik eksternal itu dia tidak membesar gitu ya. Nah, supaya dia tidak membesar, nah berarti dia ngeluarin B tandingan ya, yang tentunya melawan dari perubahannya. Kalau dia makin besar, maka di sini ada B tandingan, kita sebut sebagai B induksi, ya, yang melawan perubahan dari B eksternalnya. Karena B eksternalnya makin besar, di sini adalah perubahannya, ini delta B eksternalnya. Nah, si B induksi itu dia melawan dari B eksternalnya, perubahan B eksternalnya. Kalau dia makin besar, berarti ke atas perubahannya, berarti B induksinya itu melawan. Nah, ini kita sebut sebagai medan induksi. Medan magnetik induksi, di mana dia muncul untuk melawan perubahan, ya, melawan dalam tanda petik perubahan dari medan magnetik eksternal. Nah, di sini juga sama, ketika B-nya mengecil, maka perubahan B-nya justru ke bawah. Ini adalah delta B eksternalnya. Nah, dia nggak mau, si loop ini nggak mau B-nya mengecil. Maka dia ngeluarin juga B induksi yang melawan perubahan B eksternalnya. Karena perubahannya ke bawah, dia melawan. Gitu. Jadi muncul B eksternal, B induksi yang arahnya ke atas. B induksi yang arahnya ke atas. Oke. Nah, ini juga sama, ini adalah medan magnetik induksinya. Nah, pertanyaannya adalah datang dari mana sebenarnya medan magnetik induksi ini gitu ya. Kalau medan magnetik eksternal kan jelas dia datang dari sumber dari luar gitu ya. Nah, tapi kalau medan magnetik induksi ini munculnya dari mana? Nah, kita tahu kalau saya punya kawat melingkar. Bukan ini. Kalau saya punya kawat melingkar, kemudian kawat melingkar itu dialiri oleh arus listrik, maka di daerah sekitar kawat tersebut itu muncul medan magnetik, di mana kawat ini sebagai sumber dari medan magnetik. Nah, induksi ini, B induksi ini, itu juga muncul, ya, itu juga muncul akibat, berarti harusnya karena ini muncul efek dari si loopnya, ya, dari si loopnya, berarti B induksi ini muncul akibat adanya arus yang mengalir sebenarnya pada kawat ini. Gitu. Jadi medan magnetik induksi ini itu muncul akibat adanya arus listrik induksi yang mengalir pada loop, ya, pada loop. Nah, dan kita tahu kan menentukan arahnya kemarin, kalau kawatnya melingkar loop begini, nah seperti ini. Jadi arah medan magnetik ditentukan oleh si jempol, kemudian arah putaran arus itu menyatakan arah I-nya. Nah, di sini juga sama, berarti karena saya tahu B induksinya ke bawah, maka arah putaran arus itu ke mana? Searah atau berlawanan jarumnya? Searah, ya. Searah
Ini induksi. Ini adalah arus induksi. Kalau ini berarti sini terbalik. Ini induksi. Ini adalah arus induksi. Nah, jadi muncul arus induksi pada kawat yang asalnya dia si kawat itu tidak mengalir arus apa-apa. Kemudian ketika kita simpan dia si kawat itu dalam medan magnetik eksternal, kemudian medan magnetik eksternalnya kita bikin dia berubah terhadap waktu, tiba-tiba muncul arus gitu. Tiba-tiba muncul arus pada kawat tersebut. Arus itu muncul akibat adanya perubahan B eksternal, kemudian ada B induksi yang melawan B eksternal tersebut. Gitu. Nah, jadi si arus itu muncul supaya muncul B induksi yang melawan perubahan B. Nah, masalahnya kalau ada arus yang mengalir, pasti harus ada beda potensial di kawat. Beda potensial. Ada beda potensial yang muncul pada loop. Kalau dia tidak ada beda potensial, ya dia tidak akan muncul arus. Gitu ya. Jadi muncul beda potensial pada loop. Dan kita tahu juga dari definisi, kalau ada beda potensial itu muncul medan listrik. Ini kita sebut sebagai medan listrik induksi. Nah, jadi akhirnya di sini bisa kita lihat, ya. Saya punya B eksternal, saya punya medan magnetik. Kemudian medan magnetik itu saya bikin dia berubah terhadap waktu. Ketika dia berubah terhadap waktu, muncul B induksi. Akibat adanya arus induksi itu muncul akibat adanya beda potensial, dan beda potensial itu muncul sebenarnya akibat adanya medan listrik. Ya. Nah, jadi pada akhirnya di sini kita bisa simpulkan bahwa perubahan medan magnetik itu akan menginduksi medan listrik. Nah, ini adalah dikenal sebagai ya ini kasar aja sih. Dikenal sebagai hukum Faraday. Nah, ya perubahan medan magnetik akan menginduksi medan listrik, itu dikenal sebagai hukum Faraday. Nah, tapi di sini spesifik ya. Spesifik medan listrik yang muncul itu akan memunculkan beda potensial pada loop, muncul medan listrik induksi. Nah, medan listrik arus listrik itu muncul sedemikian sehingga medan magnetik induksi yang muncul itu melawan perubahan medan magnetik eksternalnya. Nah, proses yang spesifik ini di mana medan magnetik induksinya itu melawan perubahan medan magnetik eksternal, ini yang kita sebut sebagai hukum Hensch. Nah, makanya kadang-kadang ini suka digabung jadi satu yang kita sebut sebagai hukum Faraday-Lenz tentang induksi elektromagnetik. Jadi hukum Faraday itu menyatakan bahwa ya perubahan medan magnetik itu akan menginduksi medan listrik, dan perubahan
bagaimana induksi medan listrik induksi itu muncul, ya muncul itu sedemikian sehingga muncul arus listrik itu muncul sehingga pada arahnya maksudnya orientasinya sedemikian sehingga medan magnetik induksi itu melawan perubahan dari medan magnetik eksternal. Nah, beda potensial yang muncul kita sebut sebagai GGL induksi. Beda potensial yang muncul pada loop. Ini kita sebut sebagai GGL induksi. Sedemikian sehingga itu sama dengan minus N dikali turunan flux magnetik dt. Ini secara umum fungsi dari T. Dengan N itu adalah banyaknya lilitan kawat pada loop. Pada loop. Nah, minus ini tadi yang menunjukkan bahwa ini minus ini yang menunjukkan ini hukum Lenz-nya tadi. Sesuai dengan orientasi yang kita punya seperti ini. Nah, kalau kita misalkan, ya, nah perubahan B eksternal ini kan bagaimana cara kita merubah B eksternal itu sebenarnya banyak caranya ya. Banyak caranya dalam artian misalkan begini, saya punya kawat yang tadi, saya punya kawat itu. Nah, kemudian saya punya, ini kawat tidak ada ininya. Kemudian saya punya magnet batang misalkan. Ini utara, ini selatan. Kemudian kita dorong dia ke sana gitu ya. Magnet batangnya didorong. Kemudian dan akhirnya dia keluar gitu. Nah, sekarang kita lihat karena B itu ini sekali lagi rangkaian loop ini mendefinisikan sebuah bidang ya yang dibatasi. Jadi kita bisa hitung flux magnetiknya, dan karena medan magnetik batang itu dari utara ke selatan, jadi kita bisa bikin begini, ya, dan dia mengalir ke sini. Nah, pada yang pertama ini itu kan kita bisa lihat bahwa karena magnetnya bekerja begini ya, mendekati, karena magnet batang
mendekati loop. Jadi artinya semakin dekat itu berarti kan sebenarnya besar dari medan magnetiknya, atau medan magnetiknya itu membesar. Karena semakin dekat ke kutub kan semakin besar ya, makin dekat ke sumber. Medan magnetik membesar. Nah, kalau medan magnetiknya membesar, sekali lagi si sistem itu tidak suka ya. Dia medan magnetiknya itu membesar. Karena sistem itu nggak suka medan magnetiknya membesar, maka haruslah muncul medan magnetik induksi yang melawan. Ya. Nah, bisa dilihat di sini, awalnya arahnya ke bawah. B eksternal itu awalnya ke bawah. Kemudian dia membesar. Jadi ini B eksternalnya. Ini juga B eksternal saat tertentu, dia ke bawah. Nah, jadi delta B-nya kan ke bawah juga ya. Ini delta B-nya ke bawah. Nah, kalau delta B-nya ke bawah, berarti B induksi harus melawan perubahannya. Ya, berarti perubahannya tuh ke mana? Berarti arah B induksi harusnya ke atas ya. Nah, jadi muncul B induksi arahnya ke atas. Nah, kalau B induksinya muncul ke atas, maka arah arusnya itu berlawanan jarum jam. Muncul I induksi ke sini yang berlawanan jarum jam. Ini muncul I induksi yang berlawanan ke sini. Ya. Nah, sekarang setelah dia lewat, sini. Sekarang setelah lewat, magnet batang menjauhi loop. Menjauhi loop. Nah, karena dia menjauhi loop, medan magnetiknya jadi mengecil. Nah, kalau medan magnetiknya mengecil, maka arus induksinya juga nanti akan melawan perubahannya. Nah, sekarang kita lihat B-nya asalnya ke bawah juga, karena dia menuju selatan. Nah, sekarang mengecil. Nah, jadi perubahannya ke atas. Ini delta B eksternalnya. Nah, karena perubahannya ke atas, dia nggak mau B induksi yang muncul harus melawan perubahan B eksternalnya. Jadi muncul B induksi yang arahnya ke bawah ya. Jadi B induksinya ngebalik. Nah, karena B induksinya ngebalik, maka arah arusnya juga ngebalik ya. Ini induksinya berbalik juga. Ya. Nah, yang menarik adalah kalau Anda bolak-balik dalam artian si magnet batangnya itu Anda masukkan gitu ya, Anda masuk gitu, terus dikeluarin lagi, terus dimasukin, terus dikeluarin lagi, terus dimasukin gitu ya. Jadi dia naik turun medannya. Nah, nanti kalau ketika dia naik turun, arusnya bolak-balik gitu ya. Nah, arusnya bolak-balik. Nah, dari situ itu muncul suatu sistem yang kita sebut sebagai generator arus bolak-balik gitu ya dari situ. Nah, ya tapi tentunya sistemnya tidak sederhana gitu ya. Sederhana dalam artian membuat magnet batang naik turun dengan frekuensi yang konstan itu tidak sederhana. Oke, ada pertanyaan dulu?
Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, nanti ada satu rumusan lagi sebenarnya, ini saya juga belum bahas, contohnya. Ada satu rumusan lagi bagaimana cara kita, menghasilkan induksi bukan induksi, ya menghasilkan suatu GGL induksi gitu ya, yang kita sebut sebagai, motional EMF gitu. Jadi motional EMF itu jadi GGL yang muncul akibat saya punya konduktor yang saya tarik gitu ya, saya gerakkan dia sepanjang, daerah bermedan magnetik gitu ya. Nanti kita akan bahas, pertemuan berikutnya. Oke, pertanyaan dulu. Nggak ada?